Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga dengan keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya, Cut Aryana Munte. Di video kali ini kita akan belajar materi IPS dengan tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 2. Apakah kamu pernah mendengar istilah globalisasi? Istilah ini sangat populer dan banyak diucapkan orang di mana-mana, seperti YouTube, Facebook, dan Instagram adalah contoh globalisasi di bidang teknologi. Mari kita simak materi ini supaya lebih paham. Oke adik-adik, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Adik-adik ada yang ingat nggak apa itu globalisasi? Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi, maupun dalam bentuk interaksi yang lain. Secara singkatnya, globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan, atau biasa disebut dengan sebuah proses yang mendunia. Bentuk-bentuk globalisasi. 1. Globalisasi dalam bidang budaya. 2. Globalisasi dalam bidang komunikasi. 3. Globalisasi dalam bidang ekonomi. 4. Globalisasi dalam bidang iptek. Dan 5. Globalisasi dalam bidang transportasi. Selanjutnya itu faktor-faktor terjadinya globalisasi. 1. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi, terutama teknologi komunikasi. 2. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang transportasi. 3. Adanya kemajuan kerjasama ekonomi internasional yang semakin erat. Kemudian dampak positif globalisasi. 1. Pola hidup yang serba cepat. 2. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam. 4. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian dan rasional. 5. Tingkat kehidupan yang lebih baik. 6. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. 7. Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. 8. Informasi dan ilmu pengetahuan menjadi mudah didapat. Dan yang ke-9, meningkatkan pembangunan. Terdapat pula dampak negatif globalisasi. Yang pertama, berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian. 2. Masyarakat yang individualis. 3. Maraknya budaya barat yang memberikan pengaruh pola hidup masyarakat terhadap suatu negara. 4. Lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidakkawanan sosial. 5. Maraknya penyeludupan barang ke Indonesia. 6. Terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. 7. Timbulnya sikap bergaya hidup mewah. Dan yang ke-8, munculnya sikap konsumtif atau boros.
Contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya produk asing beredar di Indonesia, mulai dari busana, alat elektronik, dan hingga makanan. 2. Banyak pasar swalayan atau supermarket menggantikan pasar tradisional. 3. Jual beli online terus berkembang, sehingga jual beli tidak hanya dilakukan di pasar. 4. Meningkatnya penggunaan gadget karena gadget mampu menawarkan berbagai fitur yang membuat segala hal lebih efektif dan efisien. 5. Teknologi baru bisa diakses semua orang seperti video call, email, dan sosial media lainnya. Contoh produk perdagangan di era globalisasi, seperti batik, karpet, mobil, boneka, susu, dan jam tangan. Oke adik-adik, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.